Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Anggi, gadis lugu yang digilir. Seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Renzo. Get ready to be haunted. Lo sakit perut, Gi? Tanya Nisa, teman sebangkunya Anggi. Hah? Enggak kok, gue enggak apa-apa Nis, tenang aja, jawab Anggi terbata, lalu dia akhiri dengan senyumannya yang manis. Benar gak apa-apa? Tanya Nisa yang masih khawatir sebab dia dari tadi memperhatikan gerak-gerik Anggi yang seperti sedang menahan sakit di perutnya. Iya, enggak apa-apa kok, cuma mules aja ini. Ya ampun, kirain sakit kamu kambuh lagi. Ke toilet sana, mumpung ini masih jam kosong, belum mulai pelajaran. Toiletnya sepi gak sih jam segini? Sepi lah, kan udah pada masuk pembelajaran semua di kelas lain. Lagian gak biasanya banget lu tanya sepi apa enggaknya. Biasanya juga walaupun rame tetap gas aja tuh ke toilet kalau masih kebelet. Iya, takutnya gua kentut keras banget, suaranya kan malu nih kalau rame. Ya serah lu aja lah. Gua mau tidur dulu lah, mumpung belum masuk kelas pak gurunya. Ntar kalau lu udah balik ke kelas lagi bangunin gua ya. Iya Nis, gua ke toilet dulu lah, udah gak tahan banget, sahut Anggi, lalu dia berjalan keluar dari kelasnya. Jarak dari kelas ke toilet lumayan jauh. Sepanjang jalan menuju toilet benar-benar sepi, tak ada murid ataupun guru atau staf karyawan yang berlalu lalang di koridor sekolah. Sesampainya di depan toilet, Anggi celingukan ke kanan dan ke kiri. Dia takut jika ada orang lain yang melihatnya ke toilet. Setelah dirasa aman, dia pun segera memasuki toilet perempuan urutan kelima yang paling akhir. Aduh, sakit banget perutku. Sabar ya nak, jangan keluar di sini. Bunda masih di sekolah. Nanti aja ya sepulang sekolahnya, gumam Anggi mengajak berbicara anak pertamanya yang di dalam kandungan sambil mengelus perutnya perlahan. Bukannya sakitnya semakin mereda, justru malah semakin sakit. Anggi menahan perutnya menggunakan kedua tangan. Ia terus merintih kesakitan sambil perlahan-lahan mengejan. Anggi pun mengalami pendarahan yang sangat banyak hingga tubuhnya terasa sangat lemas. Meski begitu, dia tetap berusaha mengejan mengeluarkan anak yang ada di dalam kandungannya. Keringatnya pun bercucuran membasahi dahi dan bajunya. Dia sungguh tak kuat lagi menahan sakitnya. Teriak Anggi yang tertahan takut ketahuan orang lain. Anak yang ada di dalam kandungannya itu berhasil keluar. Namun, sayangnya nyawa keduanya tak bisa diselamatkan. Anggi dan janinnya pun meninggal di tempat, tepatnya di dalam kamar mandi sekolah nomor 5. Selamat pagi anak-anak, ucap guru bahasa Indonesia yang menyapa seluruh murid kelas 12 IPA 2. Pagi pak. Aduh, Anggi kemana sih? Kok belum kelar-kelar ya? Batin Nisa gelisah sambil terus melirik keluar jendela kelas. Ada apa Nisa? Kelihatannya gelisah gitu, tanya Ardi yang menyadari gerak-gerik Nisa. Enggak ada apa-apa pak. Baiklah, kita lanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak. Silakan buka bukunya halaman 69. Siapa? Jawab para murid serentak, lalu semuanya mengikuti pembelajarannya dengan lancar seperti biasanya, terkecuali dengan Nisa. Dia terus saja kepikiran tentang temannya itu. Singkat cerita, pembelajaran mata pelajaran Indonesia telah selesai. Ardi pun sudah kembali ke ruang guru karena sudah waktunya istirahat. Nisa segera mengemasi buku-bukunya, lalu dia berniat untuk mencari Anggi terlebih dahulu sebelum pergi ke kantin. Lu lihat Anggi nggak?
Tanya Mawar yang tiba-tiba berdiri di samping meja Nisa. "Gak lihat?" Jawab Nisa ketus tanpa menoleh ke arahnya. Dia sedang fokus mengemasi barang miliknya. "Lah, lu kan sekelas, masa gak lihat sih? Gua ada perlu penting yang mau diomongin ke dia, bukannya mau nyeribut," ucap Mawar sewot karena merasa diabaikan. "Kalau gua bilang gak lihat ya gak lihat. Kalaupun dia ada juga mesti ada di samping gua. Selo lah, gak usah mulai nyari ribut lu. Gua udah pakai cara baik-baik ya datang ke sini. Gak ada yang nyuruh lo ke sini. Pergi sana. Lo apa? Mau pukul, ha? Sini." Tantang Nisa yang menyadari raut wajah Mawar berbeda. Mawar mengembuskan nafas panjang lalu dia keluar dari kelas itu. Nisa hanya menatap kepergian Mawar dengan sinis. Tetapi dia baru menyadari jika dirinya menjadi tontonan gratis oleh teman sekelasnya. "Apa kalian lihat, ha? Mau gue colok tuh mata?" ucap Nisa sewot ke teman sekelasnya. Sontak mereka yang mendengar ucapan dari mulut Nisa langsung sibuk dengan urusannya masing-masing. Bukannya mereka takut dengan Nisa, hanya saja mereka tidak mau terlibat masalah dengannya. Karena Nisa selalu membuat permasalahan yang tadinya kecil menjadi besar. Jadi mereka hanya tidak ingin ada resiko jika berantem dengan Nisa. Dengan langkah tergesa-gesa Nisa keluar dari ruang kelasnya menuju ke toilet. Sayangnya saat ia sudah sampai di toilet, semua pintunya tertutup. Hal itu membuatnya mengurutkan keningnya kebingungan. Dia pun memilih untuk menunggunya di luar ruangan toilet. Sedikit demi sedikit siswi SMA itu sudah keluar dari ruangan toiletnya. Nisa pun segera masuk ke dalam untuk mengeceknya. Siapa tahu Anggi belum juga keluar dari ruangan itu. Nisa menatap heran di salah satu pintu toilet yang berada di paling ujung. Dia sangat yakin jika Anggi ada di dalam sana. Dia pun menghampiri lalu mengetuk pintu toiletnya dengan keras. "Tok tok tok, Anggi? Lu ada di dalam kan, Gi? Buka pintunya, Gi!" teriak Nisa sambil menggedor pintu toilet. "Maaf, Dek, itu toiletnya rusak. Permisi ya," ucap petugas kebersihan kepada Nisa. "Rusak?" "Iya, rusak. Baru kemarin toilet ini rusak." "Oh, kalau boleh tahu rusak kenapa ya, Pak?" "Pintunya macet. Jadi Bapak mau tempelin ini dulu biar nggak ada siswi yang masuk." Ya udah kalau gitu, Pak. Maaf ya, Pak, saya nggak tahu. Kalau gitu saya pergi dulu, Pak." "Ya, silakan." Kok perasaan gua nggak enak gini ya? Ada sesuatu yang mengganjal. Padahal kemarin toiletnya bener-bener aja kok. Sekarang rusak ya. Tiba-tiba banget. Gua harus nyari kemana lagi nih? Apa dia pulang ke rumah neneknya ya pas tadi masih jam pelajaran? Mungkin aja gitu. Ya udahlah, biarin. Ibunya lalu berjalan lagi menuju ke kelas. Oke, tinggal 1 jam pelajaran lagi terus pulang deh. Sesampainya di kelas, dia mendapat tatapan tajam dari teman-temannya. Maklum saja mereka menatapnya begitu sebab dia sudah membolos 7 jam pelajaran. Meski ditatap begitu oleh temannya, dia hanya cuek saja sambil terus berjalan ke arah bangkunya. Nisa duduk di bangkunya dengan tubuh yang terasa lemas sebab dia menghabiskan waktunya setengah hari kesana kemari demi mencari Anggi. Nisa duduk sambil menenggelamkan wajahnya di atas kedua lipatan tangannya. "Tumben banget lu bolos pelajaran dari tadi. Kemana aja lu?" "Gua habis nyari Anggi." "Lu lihat dia masuk ke kelas gak? Pas tadi gua gak di kelas." "Lu mau nyari Anggi sampai ke penghujung dunia pun gak bakal ketemu. Orang Anggi aja udah pulang dari tadi. Gimana sih lu? Hah? Seriusan? Emang tadi Anggi masuk kelas ini?" "Iya, tadi dia kesini, tapi cuma buat ninggalin kertas izin pulang doang," jawab Noah. "Lah, tapi tasnya masih ada di sini kok, No." "Ya gak tau lah, tadi gak diambil. Bawa lu pulang aja tasnya." "Oh, ya udah deh. Gue bawa aja nanti ke rumahnya." "Tapi beneran tadi dia kesini izin pulang?" "Iya, Nisa." Tanya lagi gue lemparin nih sepatu gue." Iya, galak amat sih." Akhirnya Nisa bisa bernafas lega setelah mendengar kabar dari Noah
bahwa Anggi sudah izin pulang ke rumahnya. Jadi dia tak pusing lagi mencari Anggi ke sana kemari. Nisa pun merogoh sakunya untuk mengambil handphone miliknya. "Lu udah sampai rumah kan, Gi? Baik-baik aja kan lo di sana?" Emang ya lo tuh selalu bikin gua puyeng kalau tiba-tiba ngilang gini. Mana gak dibawa pulang lagi tasnya. Kurang ajar lu ya. "Pulang sekolah gue ke rumah lu. Mau titip jajan sekalian gak lu?" Ya kira-kira seperti itulah rentetan bunyi pesan yang Nisa kirimkan untuk Anggi. Tak lama kemudian pesan itu sudah dibaca, tetapi tak ada balasan apapun dari Anggi. Hal itu membuat Nisa merasa kesal dengannya. Beruntung guru mata pelajaran terakhir sudah masuk ke kelas. Jadi Nisa mengurungkan niatnya untuk memaki sahabatnya karena tak kunjung membalas pesan darinya. Singkat cerita, waktu belajar di sekolah telah usai. Para murid sudah berhamburan keluar dari sekolah. Meski Nisa masih kesal dengan Anggi, tetapi dia tetap peduli dengannya. Sebelum pulang ke rumah, Nisa memilih untuk membelikan batagor kesukaannya. Setelah selesai membelinya, dia pun segera pulang ke rumah Anggi menggunakan sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Sesampainya di rumah Anggi, dia melihat ibunya Anggi sedang duduk di teras rumahnya sambil membaca koran dan sesekali menyeruput teh. "Selamat sore tante." Nisa, sore juga Nis. Angginya mana? Kok gak sama kamu, tumben banget?" tanya Dira, ibunya Anggi. Nisa menautkan kedua alisnya kebingungan mendengar pertanyaan dari tante Dira. "Loh, Nisa gak tahu tante. Tadi katanya teman satu kelas Anggi udah izin pulang dari tadi. Soalnya perutnya sakit katanya, Tan." "Pulang? Enggak ah. Tante dari tadi di sini juga nggak lihat Anggi pulang kok." Mungkin ke rumah neneknya, Tan." "Iya mungkin, Nis. Ya udah deh, biarin nanti tante jemput abis maghrib. Siapa tahu memang beneran di rumah neneknya." "Oh iya Tan, ini Tan tas sama batagor kesukaannya Anggi. Kalau gitu Nisa pamit pulang dulu ya Tan. Soalnya udah sore." Iya, makasih banyak ya Nisa. Maaf ya kalau Anggi sering ngerepotin kamu. Kalau kamu lihat Anggi kabarin tante ya, suruh pulang ke rumah. Tante gak marah sama dia kok kalau misal pulang karena gak enak badan." "Iya Tan, nanti Nisa kabarin kalau lihat Anggi ya." "Aduh Anggi kamu sukanya bikin mama khawatir aja sih nak. Untung kamu punya temen baik-baik," gumam Dira. Anggi Prameswara ialah putri tunggal perempuan dari Dira dan Bagas. Tetapi sayangnya Bagas harus berpisah selamanya dengan keluarganya sebab dia meninggal pada saat dia mau pulang ke rumah sehabis pulang dinas dari luar kota. Setelah kepergian Bagas, Dira pun tak berniat menikah lagi. Dia hanya fokus di bisnis toko kuenya dan mengasuh anaknya saja. Dan kini tokonya sudah semakin maju dan berkembang. Jadi dia hanya tinggal menikmati hasilnya dari jerih payahnya selama ini. Nisa sudah sampai di depan gerbang rumahnya. Saat dia masih berusaha membuka gerbangnya, dia dikejutkan dengan kehadiran seorang yang tiba-tiba ada di belakangnya. Rupanya lu lagi. Ngagetin banget sih. Salam dulu kayak minimal apa panggil nama gua, ucap Nisa sewot. Tak ada jawaban apapun dari Anggi. Dia hanya menatap Nisa dingin. Lu pucat banget dah. Udah diobatin belum perut lu?" tanya Nisa khawatir sambil mengecek suhu badan Anggi. "Loh, kok dingin?" batin Nisa terheran. Kali ini Anggi mengangguk pelan ditanya Nisa seperti tadi. "Masuki udah mau maghrib. Ngobrol di dalam aja," ajak Nisa sambil menggandeng tangan Anggi yang terasa dingin. Setelah masuk ke dalam rumah, Anggi duduk di kursi ruang tamu. Sedangkan Nisa masuk ke kamarnya untuk mengganti baju, lalu dia menyusul ibunya yang ada di dapur. Dia berniat untuk menanyakan obat pada ibunya untuk Anggi. "Kamu bawa siapa nak?" tanya Ratih, ibunya Nisa. "Bawa Anggi bu." "Kok ibu tahu sih Nisa bawa teman? Padahal dari tadi ibu di dapur," jawab Nisa terheran dengan ibunya. Belum sempat Nisa bertanya, ibunya sudah bertanya duluan seolah-olah dia sudah tahu semuanya. Mendengar nama Anggi terlontar dari mulut anaknya, Ratih mengintipnya dari balik tirai pintu yang menuju ke dapur. "Suruh pulang aja nak, jangan kelamaan di sini." "Iya bu, nanti habis maghrib baru juga nyampe. Sekarang sebelum terlambat." "Tapi bu, kasihan Anggi." "Nisa." "Iya bu, Nisa suruh pulang."
Iya ya. Nisa pun duduk di hadapan Anggi sambil menundukkan kepalanya. Dia merasa tak tega mengusir sahabatnya, padahal biasanya juga ibunya tak pernah mengusir Anggi jika dia bermain ataupun menginapnya di situ. Belum juga Nisa mengatakannya. Tiba-tiba Anggi berpamitan dengannya. Nisa, aku pamit pulang dulu ya. Makasih atas semua kebaikan yang kamu lakukan ke aku ya, Nis. Aku beruntung bisa kenal dengan kamu. Ucap Anggi pelan diakhiri dengan senyuman di bibirnya. Iya Gi, hati-hati ya. Aku juga ngerasa beruntung banget punya sahabat sebaik kamu. Jangan sampai kita pisah ya Gi. Pokoknya harus bareng-bareng terus. Sana pulang, terus obatin perut kamu yang sakit. Kalau udah sembuh kabarin ya. Iya, aku janji. Ucap Anggi sambil menautkan jari kelingkingnya dengan Nisa. Entah kenapa dia merasa ada yang berbeda dari Anggi. Dia pun heran, biasanya Anggi memanggil sebutan untuk dirinya sendiri dan orang lain itu lu gua. Tetapi tadi dia memanggilnya aku kamu. Nisa pun merasakan perasaan yang tak enak saat Anggi mengucapkan kalimat seperti tadi. Andai kamu tahu yang sebenarnya, nak, batin Rati sambil mengusap air matanya yang menetes dengan sendirinya di pipi. Hati-hati Anggi, ucap Nisa sambil melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan dengan Anggi. Anggi hanya membalasnya sekilas lalu tersenyum ke arah Nisa dengan tulus. Setelah kepergian Anggi sudah tak terlihat di matanya, Nisa buru-buru masuk ke dalam rumah. Lalu dia mengabari ke ibunya Anggi jika Anggi baru saja dari rumahnya dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya sendiri. Nisa langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia masih merasa jengkel ke ibunya. Rati pun memakluminya, sebab ini semua memang kesalahannya. Namun tak mungkin juga dia menjelaskannya langsung di depannya. Yang ada malah nanti timbul masalah lebih besar. Itulah sebabnya Rati memilih untuk tutup mulut dan menunggu beritanya saja. Di sisi lain, Dira yang masih berada di rumah ibunya pun tersenyum lega membalas pesan dari Nisa. Dia banyak-banyak mengucapkan terima kasih dengannya. Setelah mendapat kabar seperti itu, dia pun segera pulang ke rumahnya. Dira sudah tak sabar bertemu dengan putri tunggalnya yang sangat dia sayangi. Setelah sampai di rumah, justru dia dibuat terkejut dengan keadaan rumahnya yang tampak ramai dan juga ada bendera kuning yang berkibar di depan rumahnya. Ada ramai-ramai apa ini di rumah saya? Tanya Dira kebingungan. Sabar ya Bu, ikhlasin biar tenang. Ngomong apa sih Bu? Gak jelas banget. Ucap Dira terheran, dia pun segera masuk ke dalam rumahnya. Mulutnya menganga lebar melihat putri tunggal kesayangannya itu terbujur kaku di tengah-tengah warga yang sedang membacakan ayat suci untuknya. Anggi, panggil Dira sambil menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Dira berlari ke arah di mana anaknya terbujur kaku. Dia menangis sesenggukan. Kini kedua kalinya dia ditinggalkan oleh orang tercintanya. Tangisannya terdengar sangat pilu. Kabar kematian Anggi sudah diumumkan. Kabarnya menyebar dengan cepat. Nisa yang masih terbaring di kamarnya setelah mendengar berita duka sahabatnya, dia langsung terduduk. Dia keluar kamarnya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia mencari ibunya, meyakinkan jika berita tadi benar apa tidak. Ibu, Bu. Iya nak, ada apa teriak-teriak gitu? Bu, ibu tadi dengar berita kematiannya gak? Itu bukan Anggi kan Bu? Aku gak salah dengar kan Bu? Bilang Bu, kalau itu bukan Anggi. Rati menatap sedih ke arah anaknya itu. Lalu dia mendekapnya supaya anaknya itu tenang setelah mendengar kabar kematian sahabatnya. Sabar ya anak, tenangkan dirimu. Kita doakan Anggi yang terbaik ya nak ya. Semoga Anggi tenang di alam sana. Enggak Bu, itu bukan Anggi. Tadi Anggi habis dari sini. Dia udah janji Bu gak bakal ninggalin Nisa. Anggi masih ada Bu. Aku mau ketemu Anggi Bu. Dia pasti masih kesakitan perutnya di rumah Bu. Sabar nak. Tenangkan dirimu dulu ya. Kita ke rumah Anggi sekarang. Jangan lupa kunci pintunya. Nisa menganggukkan kepalanya setelah bersiap keduanya menuju ke rumahnya Anggi. Dan benar saja setelah sampai di rumahnya,
Di sana sudah banyak orang yang membacakan ayat suci untuk Anggi. Tangis Nisa semakin tak terbendung. Ia menangis sejadi-jadinya. Dira yang melihat kedatangan Nisa pun langsung memeluknya. Semakin lama para warga sudah pada pulang, hanya tersisa bapak-bapak saja yang bermalam di sana. Rati membantu membuatkan teh untuk bapak-bapak yang ada di sana. Sedangkan Dira dia sedang termenung di kamarnya yang ditemani dengan Nisa. "Ini Pak tehnya." "Iya Bu Rati." "Makasih ya," sahut Pak Jiwo. "Kasihan ya Bu Dira, udah ditinggal suaminya, sekarang malah ditinggal anaknya," ucap Pak Mamat. "Iya, saya juga lihatnya kasihan. Pasti dia terpukul banget, apalagi Anggi masih muda. Beberapa bulan lagi juga sudah lulus. Tapi takdir malah berkata lain. Kita doakan saja yang terbaik," ucap Pak Teguh. "Maaf Pak, kalau boleh tahu, kematian Anggi kenapa ya Pak?" tanya Rati ikut mengobrol dengan mereka. "Dengar-dengar sih gegara jatuh di toilet, terus pendarahan banyak banget, dan kekunci di dalam, gak bisa keluar karena pintunya macet Bu." "Jatuh di toilet? Pendarahan?" "Iya Bu, tapi yang gak tahu ya juga. Benarnya itu bagaimana? Menurut saya juga kurang masuk akal sih Bu." "Bu, Ibu," panggil Nisa dari dalam rumah. "Iya Nis, Ibu di sini." "Ibu, Tante Dira nyariin Ibu." "Nyari Ibu? Ada apa nak emangnya?" "Gak tahu, sana samperin aja Bu." "Masuk aja Rati. Duduklah di sini." "Ada apa Dir? Kau manggil aku ke sini?" "Apa aku bisa meminta tolong padamu? Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Hanya kamu yang bisa aku percaya saat ini Rati. Aku akan membantumu jika aku bisa melakukannya. Peganglah semua ini. Di dalam dompet ini berisi uang cash dan juga ATM. Aku minta tolong kamu aturkan semua urusan yang ada di sini seminggu ini ya. Aku mohon kalian berdua tinggal di sini saja. Jadilah kalian bagian dari keluargaku. Anggap saja aku adikmu ya Rat," ucap Dira sambil menyerahkan dompetnya dan menggenggam tangan Rati. Jujur saja, Rati sempat bimbang, tetapi tidak ada salahnya juga jika dia mau membantunya dan tinggal di situ. Lagi pula di rumahnya dia hanya tinggal berdua dengan anaknya semenjak dirinya bercerai dengan suaminya. Rati mengangguk mengiyakan permintaan Dira. Keduanya pun saling berpelukan, mereka saling menyayangi dan merangkul satu sama lain. "Istirahatlah. Tidak usah ambil pusing. Ikhlaskan saja Dir. Masih ada aku dan Nisa di sisimu. Jangan pernah merasa sendiri ya. Kalau ada apa-apa katakan padaku. Tak usah khawatir dengan usahamu. Aku akan menghandlenya sebaik mungkin. Yang terpenting, kamu jangan sampai terlalu larut dalam kesedihan hingga membuatmu sakit. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Aku bicarakan ini dengan anakku dulu. Terima kasih ya Rat. Berkat kalian berdua aku yakin aku bisa mengikhlaskan ini semua. Aku percaya padamu. Maaf sudah membuatmu repot." "Sama-sama. Istirahatlah. Aku tak ingin melihatmu sakit seperti dulu." Dira mengangguk lalu dia berusaha memejamkan matanya. Rati keluar dari kamar Dira menemui Nisa untuk memberitahunya. Keesokan harinya acara pemakaman Anggi berjalan dengan lancar. Banyak sekali guru-guru yang bertakziah ke makamnya dan juga teman-teman pun ikut serta mendoakan yang terbaik untuk Anggi. Meski dilanda kesedihan di balik kacamata hitam yang dipakai Nisa, dia mengamati siapa saja yang datang ke makam Anggi. Menurutnya jika seseorang datang ke pemakaman, berarti mereka mempunyai simpati yang tinggi dengan orang itu. Dari awal pemakaman sampai selesai Nisa tak mendapati guru bahasa Indonesianya bertakziah ke makam Anggi. Entah kenapa dia menaruh curiga dengannya. Apalagi Anggi pernah bercerita dengannya jika guru itu mendekati Anggi, begitupun sebaliknya. Tetapi Nisa tak tahu cerita lengkapnya seperti apa, karena Anggi hanya menceritakannya sekali. "Ayo pulang nak." Mereka bertiga berjalan dengan posisi Nisa berada di tengahnya mereka.
Dira pun sudah tak menangis lagi meski jauh di lubuk hatinya dia merasa sangat terpukul. Tetapi sebisa mungkin dia harus berusaha kuat. 1 minggu kemudian, Dira, Ratih maupun Nisa, mereka menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Ratih dan Nisa pun bersepakat akan tinggal di rumah Dira saja. Hari ini Nisa sudah berangkat sekolah. Dia terasa sangat lesu setelah sampai di kelasnya. Dia merasa begitu banyak perbedaan setelah kepergian sahabatnya itu. Dari yang tadinya dia super aktif dan ceria, kini dia menjadi semakin murung. Dengan adanya kehadiran Anggi, dia merasa bahagia dan ceria. Tapi saat ini semuanya dia lakukan untuk Anggi, agar dia tetap tersenyum, meski terus-menerus menahan sakit di perutnya. Teman sekelasnya pun menyadari perubahan sikap Nisa yang berubah sangat drastis, tak seperti biasanya. Oke, kita flashback. Kita mau kemana, Mas? Tanya Anggi ke Ardi. Ke tongkrongan, Mas ya. Di sana ngadain bakar-bakaran seafood. Kamu pasti suka. Pasti rame ya, Mas? Iya dong. Tongkrongan Mas sepi itu kalau Mas pergi merantau aja, jawab Ardi. Oke deh. Tak lama kemudian mereka berdua sudah sampai di tempat tongkrongan. Keduanya pun langsung menimbrung bakar-bakaran. Kurang lebih ada 17 lelaki dan hanya ada 1 perempuan, yaitu Anggi. Mereka semua sangat menikmati malam tahun baru itu. Di saat waktu hampir menunjukkan pukul 12, salah satu teman Ardi masuk ke dalam rumahnya mengambil 1 kardus yang berisi minuman. Nah, ini Bray yang ditunggu-tunggu. Dengan cepat mereka pun membuka tutup botol minuman itu lalu dituangkannya ke gelas masing-masing yang sudah disiapkan. Anggi merasa ketakutan saat melihat mereka begitu liar. Apalagi lelaki yang membawanya ke sini juga sangat di luar dugaannya. Bersulang dulu gak sih? Tanya salah satu temannya, lalu mereka menyodorkan gelas mereka masing-masing ke tengah. Tak terkecuali Anggi. Gi, sini ngapain jauh-jauh di situ? Enggak, aku di sini aja, Mas. Ya elah, cemen amat cewek lu. Masa cuma minum sirup doang? Ejek salah satu teman Ardi diakhiri dengan tertawa terbahak-bahak. Semuanya tertawa terbahak-bahak mengejek Anggi dan Ardi. Ardi pun merasa malu dibuatnya. Mau tak mau, Anggi yang memang sudah terlanjur cinta dengan Ardi, dia mendekat ke arah mereka lalu dia menuang minuman keras tadi ke gelasnya. Ardi yang melihat hal itu menatap Anggi dengan tatapan tak percaya. Nah, gitu dong, ucap Ardi berbisik di telinga Anggi. Ting, suara dentingan gelas pun saling beradu. Semuanya meneguk minuman itu hingga habis. Bahkan mereka terus-menerus menambahnya. Ada pula yang menyalakan petasan sebagai tanda perayaan malam tahun baru. Sedangkan Anggi, dia diam-diam membuang minuman tadi yang ada di gelasnya. Lalu dia ganti isinya dengan minuman bersoda lainnya. Buat banget cewek lu, Di. Diteguk habis, buset, ucap temannya Ardi yang menatap Anggi dengan kagum. Nih, tambah lagi, tawar temannya yang lain. Udah ini aja. Udah kenyang ini minum terus. Gak apa-apa, sekali lagi nih, paksa temannya Ardi. 2 lelaki menjegal tangannya sedangkan 1 lelaki langsung menuangkan minumannya di mulut Anggi terus-menerus. Akhirnya kepala Anggi terasa sangat pusing hingga tubuhnya pun semakin melemas. Ardi hanya melihatnya dari kejauhan. Saat Anggi muntah-muntah barulah Ardi menghampirinya. Cukup, bawa dia ke kamar, titah Ardi ke temannya yang lain. Mereka pun menuruti apa kata Ardi. Ardi mengekor di belakang temannya yang membawa Anggi masuk ke dalam kamar. Dibaringkannya tubuh Anggi di atas kasur yang berukuran lumayan besar. Ardi menatap setiap inci tubuh Anggi dengan penuh nafsu. Dia melucuti semua pakaian Anggi, lalu perlahan-lahan dia mulai mencumbu dan melakukan aksi tak senonohnya dengan Anggi. Anggi hanya bisa pasrah dan terus-menerus memuntahkan isi yang ada di dalam perutnya. Setelah Ardi merasa puas dengan Anggi, dan dia pun mempersilahkan temannya untuk mencobanya. Ke-16 temannya itu pun saling bergantian menggunakan Anggi tanpa ampun. Mereka pun berani mengimbuhi dengan tamparan-tamparan maupun cekikan untuk Anggi hingga tubuh Anggi penuh lebam. Dan malam itulah malam yang penuh dengan penyiksaan bagi Anggi. Cukup,
sakit. Merintih Anggi dengan sisa tenaga yang dia punya sebelum dia pingsan. Teriak Nisa lalu langsung terduduk di atas tempat tidurnya. Nafasnya tak beraturan, keningnya pun penuh dengan keringat. Anggi, kenapa nak? Kau nangis? Kamu mimpi apa? Anggi bu, udah nak, udah jangan ditangisi terus, kasihan Anggi. Udah, sekarang tidur lagi aja ya. Tak lama kemudian Nisa pun kembali tertidur dalam dekapan ibunya. Keesokan paginya suasana dalam rumah itu tampak hening tak seperti biasanya. Setelah selesai sarapan, Nisa berangkat sekolah seperti biasanya. Saat dia baru sampai di bangkunya, Mawar dengan gengnya menghampiri Nisa. Masih pagi loh, War. Mau apa sih lu kesini? Nyari Anggi? Udah gak ada dia. Gue tahu. Gue mewakili teman-teman gue juga turut berduka cita atas meninggalnya Anggi. Gue akui gue salah, udah pernah ngebully dia. Gue minta maaf. Kesalahan lu sama Anggi bukan sama gue. Kalau kalian mau minta maaf, silahkan ke makamnya langsung, nanti gue kasih tahu letaknya. Minta maaflah dengan sungguh-sungguh. Pasti dia mau maafin kok. Udah sana ke kelas lu. Thanks Nis, ucap Mawar lalu dia dan teman-temannya pergi ke kelasnya. Singkat cerita, waktu istirahat pun telah tiba. Nisa yang saat itu kebelet pun bergegas ke toilet sendirian. Saat dia sampai di depan toilet, dia terheran melihat banyak sekali adik kelasnya yang mual-mual di depan toilet. Nisa pun mengerenyitkan dahinya kebingungan. Dia bertanya dengan salah satu gadis yang ada di sana. Ada apa ini? Kenapa pada mual-mual semua? Apa kalian keracunan? Bukan keracunan kak, tapi nanti juga Kak Nisa tahu sendiri. Tanpa membuang waktu, dia pun masuk ke toilet. Dia semakin kebingungan saat melihat banyak siswi yang mual-mual dan bolak-balik ke toilet umum. Namun di antara banyak siswi yang ada di sana, tidak ada satupun yang mau masuk ke toilet yang di urutan nomor 5. Toilet itu kan kosong. Kenapa tidak digunakan saja daripada ngantri? Tegur Nisa ke salah satu siswi yang terlihat sangat pucat. Siswi yang ditegur seperti itu pun hanya menggeleng pelan. Heran gue sama kalian. Emangnya ada apa sih sama toilet itu? Saat dia baru saja keluar dari toilet itu, banyak sekali siswi yang bisik-bisik sambil menatap ke arahnya. Nisa tak mempedulikannya. Dia berjalan saja melewati segerombolan siswi yang ada di sana. Saat Nisa masih berjalan menuju ke kantin, dia merasa punggungnya sangat berat dan sekilas dia mencium bau anyir di sekitarnya. Tetapi saat dia melirik ke sekitar, dia tak melihat ada darah sedikit pun di sekitarnya. Aneh. Sekolah pun telah usai, Nisa pun telah kembali ke rumahnya. Sekolah itu tampak sepi karena semuanya sudah pulang, terkecuali dengan Ardi. Guru yang mengampu mata pelajaran itu, dia sengaja pulang terlambat, sebab dia masih harus menyelesaikan tugas kuliahnya yang belum selesai. Akhirnya selesai juga. Astaga, lama sekali aku mengerjakannya di sini ya. Tak terasa sudah pukul 5 sore. Karena sudah terlalu sore, Ardi segera mengemasi barang-barangnya. Entah kenapa saat dia melewati toilet itu bulu kuduknya meremang. Dia merasa seperti ada yang mengikutinya di belakang. Tubuhnya pun berkeringat dingin. Ardi semakin mempercepat langkahnya supaya dia cepat sampai di parkiran. Dengan gerakan kilat, Ardi memakai helmnya lalu melajukan sepeda motornya meninggalkan gedung sekolah. Sepeninggalan kematian Anggi, kini sekolah itu tampak menjadi lebih angker. Apalagi dia sering menampakkan diri di malam hari, dan juga dia kerap kali mengganggu para siswi yang ada di toilet. Sampai pada suatu hari ada kejadian yang membuat para siswi di sana trauma jika mau masuk ke toilet itu, yang dimana arwah Anggi terus saja mengganggu orang lain. Hal itu pun sudah sampai di telinga Nisa. Dia pun semakin bertekad untuk segera mengungkap kematian Anggi. Malam harinya saat Nisa sedang belajar, dia mendapati beberapa gangguan di kamarnya. Saat Nisa sedang menulis tugasnya, tiba-tiba kamus yang ada di samping tangan kanannya pun terjatuh dan brak. Aduh,
Kok jatuh ya? Loh, mati lampu kah? Mama, Tante, panggil Nisa sambil berjalan keluar kamar. Ma, lampunya mati ya? Ada apa, nak? Nisa mengurutkan keningnya kebingungan sebab keadaan di ruang tamu sangat terang. Rati dan Dira saling berpandangan. Kok aneh ya? Kenapa di sini terang? Mah, Tan, di sini gak mati lampu ya? Di kamar kamu mati lampunya? Iya, Tan. Tapi kok di sini enggak ya? Kita juga diganggu. Makanya tante sama ibu kamu di sini. Tante rasa Rawanggi belum tenang. Apalagi kematiannya juga akan tiba-tiba. Pengennya sih tante mau nyelidikin kasus kematian Anggi. Tapi tante gak tahu mulainya dari mana. Nisa mau bantuin tante kan? Sebenarnya Nisa juga ngerasa kalau ini semua pasti ada kaitannya sama Anggi, Tan. Dengar-dengar sih di sekolah juga pada digangguin. Tapi Nisa gak tahu jelasnya gimana. Soalnya Nisa juga gak pernah dapat gangguan kalau di sekolah. Coba kamu tanya kalau misal kamu lihat ada orang yang digangguin di sekolah. Iya, Ma. Kemarin juga Nisa mimpi tentang Anggi, Ma. Tan, serius? Gimana ceritanya? Tanya Dira penasaran. Nisa pun menceritakan apa yang terjadi di dalam mimpinya. Dia sebenarnya takut untuk menceritakannya, tetapi mau bagaimana lagi? Kasus kematian Anggi harus segera terungkap. Apalagi mereka kerap kali diganggu di malam hari. Ada rasa sedih, sakit, dendam bercampur jadi satu saat Dira mendengarkan cerita itu dari mimpi Nisa. Ia yakin pasti itu semua sebuah petunjuk untuk mengungkap kematian anaknya. Mereka pun menyusun sebuah rencana di malam hari itu. Di sisi lain, waktu menunjukkan pukul 12 malam, yang dimana Ardi baru saja pulang dari tempat karaoke. Dia menghabiskan waktu istirahatnya untuk sekedar menghibur diri supaya tidak terlalu jenuh. Setelah sampai di rumah, dia langsung membersihkan dirinya sebelum tidur. Ardi menyekat giginya sambil bersenandung kecil. Saat dia sedang menatap dirinya di pantulan cermin, dia seperti melihat ada sosok Anggi yang berdiri di belakangnya. Sontak Ardi pun terkejut. Dia membelalakan matanya. Tetapi saat dia menghadap ke belakang, dia tak melihat ada siapapun yang berdiri di belakangnya. Siapa tadi yang berdiri di belakangku ya? Biar! Vas bunga yang ada di kamar Ardi tiba-tiba terjatuh. Apa itu? Ardi turun dari ranjang untuk menyalakan lampunya. Ia pun mengambil sapu untuk membersihkan pecahan-pecahan vas bunga yang terjatuh. Tetapi saat dia kembali lagi ke kamarnya, dia terkejut sebab tiba-tiba saja jendela kamarnya terbuka. Ditambah angin dan hujan yang turun dengan lebat. Kok bisa sih kebuka? Padahal tadi udah dikunci. Hei, siapa di sana? Waduh, apa jangan-jangan itu? Gumam Ardi dalam hati saat dia melihat ada seorang perempuan yang berdiri di samping pohon beringin tua yang ada di sebelah rumah Ardi. Belum juga dia selesai menutup jendela, lampu di kamarnya tiba-tiba berkedip terus-menerus. Ardi langsung beranjak ke tempat tidurnya. Dia berusaha memejamkan matanya. Meskipun sulit matanya terpejam, tetapi dia merasa ada yang mengawasinya tidur. Tak lama kemudian selimut yang dipakainya tertarik sampai ke pahanya. Dia pun menariknya kembali sampai ke pundak. Hal itu pun terus berulang-ulang terjadi. Akhirnya Ardi memilih untuk pura-pura tidur dan tidak meladeninya. Sebab sudah bisa dipastikan jika saat ini pasti dia sedang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Apalagi di rumahnya hanya ada dirinya sendiri, karena dia merupakan anak tunggal. Sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Keesokan harinya, Nisa sengaja berangkat lebih awal dari biasanya demi menjalankan misinya. Saat sampai di sekolah, Nisa duduk di bangku di depan kelasnya sambil menunggu petugas kebersihan. Mana sih Pak Joni? Kok belum kelihatan ya? Wah, itu dia. Nisa, tumben banget jam segini udah berangkat. Iya pas sekali-kali. Pak Joni udah kelar bersihinnya. Udah nih, tinggal jaga di pos. Pak, Nisa mau tanya tapi nanti aja ya di pos. Tanya tentang apa ya? Bukannya menjawab, tetapi Nisa malah berjalan lebih dulu. Joni pun mengikutinya dari belakang.
Sesampainya di pos satpam, Nisa duduk berhadapan dengan Joni. Pak, tolong jawab dengan jujur pertanyaan Nisa ya. Cuma Bapak yang tahu kasus ini. Maksudnya gimana, Nis? Bapak nggak paham. Bapak kenal Anggi, sahabat Nisa kan? Yang baru seminggu yang lalu meninggal. Anggi? Oh iya ya, kenal. Kenapa? Tolong ceritain awal mula Bapak nemuin jasad Anggi, Pak. Bukan Bapak yang nemuin, Neng. Kalau bukan Bapak terus siapa lagi? Sedangkan petugas kebersihan yang bersihin kamar mandi di sini kan cuma Bapak doang. Sumpah bukan Bapak, Neng. Bapak gak tahu apapun tentang kematian sahabat Neng itu gimana. Tapi kalau kenal ya Bapak emang kenal. Soalnya dulu Anggi pernah bantuin keluarga Bapak pas masih kesusahan. Terus kalau bukan Bapak siapa dong, Pak? Tet, bel sekolah pun telah berbunyi. Mending Neng masuk ke kelas dulu aja sebelum ada yang lihat Neng di sini. Bahaya. Tapi Pak, tinggalin alamat rumahnya Neng aja. Ini Pak, Nisa tunggu kabar baiknya ya. Makasih Pak, Nisa masuk dulu. Sesampainya di kelas dia baru teringat jika dia sudah tidak tinggal di rumah lamanya itu. Dia pun memainkan ballpoint yang dipegangnya sambil memikirkan gimana caranya jika nanti Pak Joni ke rumahnya. Nisa, sekali lagi saya lihat kamu tidak fokus ke pelajaran. Ibu bakal hukum kamu berjemur di bawah tiang bendera. Sana cuci muka dulu, tegur Bu Risa yang sedang mengajar matematika. Maaf Bu, saya izin ke toilet dulu. Ya, silakan, jangan kelamaan. Nisa keluar di kelasnya menuju ke toilet. Entah kenapa dia lebih memilih ke toilet depan, padahal toilet belakang jauh lebih dekat. Saat dia berjalan ke toilet depan, dia tak sengaja mendengar percakapan Pak Joni yang entah dengan siapa di ruang BK. Kau ingatkan janjimu apa? Ingat Pak. Kau tahu kan konsekuensinya apa jika ada yang tahu tentang kasus ini? Iya tahu Pak. Jawab Judi terbata. Baiklah, bersihkan ruangan ini dulu sebelum kau melanjutkan tugas yang lainnya. Aku akan mengisi kelas lain. Pintanya lalu meninggalkan ruangan itu. Nisa yang mendengar suara langkah kaki keluar dari ruangan itu pun langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Untung saja dia tidak ketahuan. Setelah dirasa aman, Nisa masuk ke dalam ruang BK. Pak Joni, loh, Neng Nisa kok di sini? Ini kan masih jam pelajaran. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Aman Pak. Nisa cuma mau kasih ini ke Bapak. Hubungi aja nomor Nisa Pak. Kalau nanti jadi, Nisa pergi dulu. Singkat cerita, bel pulang sekolah pun telah berbunyi. Nisa pulang mengendarai sepeda motornya dengan perasaan penuh harap. Nisa terus saja mondar-mandir sambil memegang ponselnya. Pikiran dan hatinya terasa gelisah menunggu kabar dari Pak Joni. Padahal sudah pukul 7 malam tetapi notifikasi pesan yang ditunggunya tak kunjung muncul. Aduh, Pak Joni kok belum kabarin aku sih? Apa jangan-jangan kesasar kali ya? Kamu kenapa sih? Dari tadi mondar-mandir mulu? Tanya Ratih lalu dia duduk di kursi ruang tamu. Aku masih nunggu kabar baik Bu. Kabar baik apa? Tring. Bunyi notifikasi pesan di ponsel Nisa. Aku pergi dulu Bu. Nanti kalau jam 9 belum pulang, dikunci dulu aja Bu pintunya. Ntar aku telepon Ibu ya. Mau kemana Nisa? Ada deh Bu, pokoknya urgent. Duluan ya Bu. Nisa mengendari kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Tak lama kemudian dia pun telah sampai di rumahnya. Ayo Pak masuk. Kok sepi Nis? Ibu kamu kemana? Iya Pak, lagi gak di rumah. Oh, gimana Pak? Bisa langsung dimulai ceritanya? Iya Nis. Sebenarnya bukan Bapak yang menemukan kematian Anggi Nis. Terus gimana Pak? Aku udah nungguin loh Pak dari tadi. Masa gini sih? Ya Tuhan. Ya emang bukan saya Nis. Lihat, tapi kembaran saya. Kembaran? Sejak kapan Pak Joni punya kembaran? Bukannya Pak Joni anak tunggal? Tidak, saya memang punya kembaran, tetapi kembaran saya diadopsi oleh orang lain. Jadi kamu gak tahu. Tapi mungkin kamu pernah lihat di sekolah. Siapa emangnya Pak? Kamu kenal Pak Juna? Pak Juna? Iya, yang baru kemarin-kemarin jadi OB di sekolah. Gak tahu Pak.
Ada fotonya nggak? Sebentar. Ini, pernah lihat kan? Itu bukannya ucap Nisa tergantung sambil mengingat kejadian beberapa minggu lalu. Oke, kita flashback dulu. Anggi, lu ada di dalam kan? Buka pintunya, Gi. Maaf, Dek. Itu toiletnya rusak, permisi ya. Oh, iya, Nisa inget, Pak. Nisa pernah ketemu pas masih nyari Anggi. Ucap Nisa heboh saat dia sudah teringat. Joni menganggukkan kepalanya. Itu kembaran Pak Joni? Ternyata beda banget ya. Iya, itu kembaran saya. Terus, gimana lagi kelanjutannya, Pak? Tanya Nisa yang rasa penasarannya itu sangat tinggi. Jadi gini, kita masih flashback dan kita pindah di sudut pandang Juna. Bunyi ponsel terus berdering. Siapa sih pagi-pagi gini nelpon? Ucapku sambil mencari-cari ponsel yang kugeletakkan di atas meja di samping tempat tidurku. Ardi, ngapain dia telepon? Tumben banget. Emang dia gak ngajar apa? Batinku lalu aku mengangkat teleponnya. Halo? Iya halo? Lu bisa ke sekolah buat gantiin tugas Joni gak sekarang? Cuma bersihin toilet doang terus cabut. Lah kenapa abang gua gak masuk? Lakuin kesalahan apa gimana tuh? Udah jam 7, gua belum apa-apa. Baru juga bangun. Gak apa-apa, udah gak usah mandi, langsung ke sekolah aja. Gua Sherlock sekarang. Kebiasaan banget tuh anak. Belum juga diiyain udah main-mainin aja. BTW ada apa ya? Kok kayaknya penting banget ya? Ah, cabut aja lah. Siapa tuh lumayan kan dapat cipratan dari dia. Gumamku, kemudian aku membersihkan diri terlebih dahulu sebelum ke tempat tujuan. Sesampainya di sekolah, rupanya Ardi sudah menunggu di depan gerbang. Lebih tepatnya di dalam pos security. Ada apa sih? Ini seragamnya. Pakai dulu terus bersihin toiletnya. Langsung aja kalau udah ganti seragam ke toilet siswi nomor 5. Terus tempelin ini. Dan kalau ada yang tanya, jawab aja toiletnya rusak dari kemarin. Tapi sebelum lu ganti baju, lu kunci dulu toiletnya dari luar ya. Ada apa sih sebenarnya? Lu masih ingat Anggi kan? Dia ada di dalamnya. Gak usah tanya lagi. Lu pasti paham kondisinya gimana. Iya. Jangan sampai ada yang ketahuan. Jangan sampai ada yang tahu kejadian ini. Kalau sampai ada yang tahu, lu harus siap menerima konsekuensinya. Ingat itu. Air. Aku butuh air. Haus. Gawat. Pasti dia mau keluar dari toilet. Aku harus segera menguncinya. Batinku lalu aku berlari menuju toilet urutan nomor 5 dan menguncinya dari luar. Anggi berusaha membuka toilet itu dengan sisa tenaganya. Apa dia sudah tiada ya? Mengapa aku tak mendengar suaranya lagi? Batinku dari dalam toilet sebelah Anggi. Baunya sangat amis lagi. Apa dia pendarahan kali ya? Lalu dia meninggal. Astaga, aku benar-benar bodoh. Mau saja disuruh melakukan ini oleh Ardi. Aku harus segera membereskannya lalu pergi dari sinilah. Tekadku lalu aku keluar dari toilet dan mengambil cairan pembersih lantai untuk menyamarkan bau amisnya. Untung saja toilet ini sepi. Jadi tidak ada yang melihatku. Kalau begini mah gak bisa kalau langsung ditinggal pulang. Sedangkan jasanya saja masih di sini. Biarlah, yang penting aku sudah menjalankan tugas ini. Biar nanti saja kalau sudah waktunya pulang, aku kembali lagi ke sini. Gumamku. Aku pun pergi dari tempat itu untuk mengambil kertas penanda bahwa toilet itu rusak. Saat aku kembali lagi ke toilet siswi, aku terkejut saat aku mendengar seorang siswi yang terus menggedor pintu toilet dan meneriaki nama Anggi. Jantungku berdegup kencang, aku takut jika dia mencurigaiku. Ku tarik nafas dalam-dalam sebelum menghampirinya, supaya rasa gugupku sedikit berkurang. Setelah aku merasa sedikit lebih tenang, aku pun memberanikan diriku untuk masuk ke dalam toilet itu. Lebih tepatnya menghampiri wanita itu. Singkat cerita, aku sudah berada di rumah. Tetapi sepanjang perjalanan aku terus saja kepikiran tentang Anggi. Aku merasa tak tega menguncinya seperti tadi. Namun aku pun sadar jika aku ikut meroda paksanya juga di saat malam tahun baru kala itu. 1 minggu berturut-turut dari malam hingga pagi hari aku tak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan wajah Anggi terus saja berputar di ingatanku.
Apalagi dia pun beberapa kali menggangguku, bahkan sering kali menampakkan wujudnya di depanku. Aku tak kuat jika memendam ini sendirian. Aku pun memilih untuk memberitahu ke kakakku. Aku pun tak peduli jika nantinya Ardi akan menyakitiku jika berita ini tersebar. Yang penting arwah Anggi bisa pergi dengan tenang. Keesokan paginya aku bercerita dengan kakakku Joni. Dari awal kejadian sampai terakhir aku menguncinya di toilet. Tak ada yang aku tutup-tutupi satupun. Dia begitu syok mendengar ceritaku. Aku pun siap jika nantinya aku akan kena marah olehnya. Dia sangat kecewa dengan kesalahan yang ku berbuat. Tapi mau bagaimana lagi? Pasti keluarga Anggi merasa sangat kehilangan jika aku memberanikan diri untuk bercerita dengannya. Setelah bercerita dengannya, aku pun merasa lega. Meski semuanya belum dapat dipastikan jika semuanya telah selesai. Gitulah ceritanya, Nis, ucap Pak Joni setelah bercerita panjang lebar. Tak ada yang ditutup-tutupin apapun darinya. Hanya saja Joni tak memberitahu siapa yang sudah menghamili Anggi. Sebab Juna pun tak bercerita pelakunya siapa saja. Dia sudah menceritakan semuanya dari awal hingga akhir seluruh cerita dari adiknya. Nisa sangat syok, dia benar-benar tak habis pikir jika Anggi telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dia paham jika sahabatnya itu memang kurang kasih sayang orang tuanya dari kecil. Tetapi dia tak menyangka jika Anggi telah melakukan hal sejauh itu. Kalau Anggi meninggal karena dia gak kuat saat melahirkan, lalu janinnya kemana, Pak? Kok pas dikubur gak ada? Dan siapa pula yang ngamilin? Kalau itu Bapak gak tahu, Nis. Yang jelas pasti Juna tahu janinnya dikemanain. Astaga. Nisa merasa gagal menjadi sahabatnya. Dia telah gagal menjadi sahabatnya Anggi. Dia bingung harus gimana nanti saat dia menjelaskan dengan ibunya Anggi. Nisa menangis terseduh-seduh. Untung saja ada Pak Joni di sana. Jadi dia ada yang menenangkannya. Tetapi entah kenapa saat dia masih menangis, dia merasa hawa di sekitarnya menjadi berbeda. Seperti ada entitas lain yang bergesekan dengan alamnya. Samar-samar Nisa mendengar suara tangisan, sontak dia pun langsung menghentikan tangisannya. Jantungnya pun berdegup kencang. Dia menoleh ke arah Pak Joni, dan ternyata raut wajah Pak Joni pucat pasi. Dia juga merasa ketakutan. Bukan mendengar suara tangisannya lagi, tetapi Pak Joni juga melihat wujud asli Anggi yang menampakkan diri di dalam kamar Nisa. Jangan melihat ke depan, bisik Pak Joni di telinga Nisa saat Nisa menatap ke arahnya. Namun larangan itu seakan seperti perintah. Nisa malah melirik ke arah dalam kamarnya. Dia membulatkan matanya saat dia mau berteriak. Pak Joni dengan sigap menutup mulutnya. Jangan teriak. Anggap saja kita tidak melihatnya. Ayo keluar diam-diam tanpa bersuara. Kunci stang motormu. Pergilah bersamaku, Nisa. Kali ini aku mohon dengarkan ucapanku. Nisa menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun keluar dari rumah mengendap-endap menuju ke rumah Anggi. Di sisi lain, lu udah ngomong sama Nisa belum, Tar? Tanya Bagas, kakak kandung Mawar Lestari. Belum, Bang. Brak, lu jangan macam-macam sama gue ya. Gue udah kasih lu uang, udah nurutin semua keinginan lu, dan lu belum menuhin permintaan gue sedikit pun. Awas aja kalau sampai minggu besok lu gak ngomong ke Nisa. Gue gak bakalan mau ngurusin lu lagi, dan silakan lu pergi dari rumah gue. Bentak Bagas lalu ia masuk ke kamarnya. Sedangkan Mawar, dia terduduk lesu di kursi ruang tamu itu. Tak lama kemudian Bagas keluar dari kamarnya. Gue mau ke rumah teman, lu gak usah keluar rumah. Kunci aja semua pintu, gue bawa kunci cadangan, ucap Bagas lalu berlalu pergi dari rumah. Maafin gue, Anggi. Maafin gue, Nis, gumam Mawar setelah kepergian kakaknya. Keesokannya saat Mawar masih membeli sarapan di pasar, dia tak sengaja bertemu dengan Nisa yang sedang mengantarkan ibunya. Saat ibunya Nisa sudah masuk ke dalam pasar, Mawar pun berlari ke arah Nisa. Nisa, Nis, kenapa lu manggil-manggil gua? Ada yang mau gua omongin, tapi gak di sini. Gua nebengnya, ntar gua tunjukin jalannya. Turun gak lo? Gua mau ke sekolah. Jalan? Gua punya info tentang Anggi. Anggi, buruan jalan, mumpung gak ada yang lihat. Iya. Keduanya sama-sama terdiam, tidak ada obrolan lagi selain Mawar menunjukkan jalannya. Ayo masuk aja, Nis. Di rumah gak ada siapapun kok. Udah di sini aja. Buruan, udah hampir bel masuk juga ini. Lagi lu mau ngomong apa sih? Absen aja hari ini. Cepet masuk aja, Nis, di depan rumah.
Gak enak dilihat tetangga. Mau tak mau akhirnya Nisa pun memasuki rumah Mawar. Nisa duduk di kursi ruang tamu sedangkan Mawar sibuk menyiapkan suguhan untuk Nisa. Ini minuman sama cemilan. Sorry, adanya cuma itu aja. Iya, gak apa-apa, udah mau ngomongin apa? Kayaknya lu penasaran banget ya. Gak usah buang waktu. Oke, tenang. Gue bakal ceritain. Dan gue harap sepanjang lu dengerin cerita gue, lu jangan emosi dulu. Iya. Gue tahu apa penyebab kematian Anggi. Karena gak kuat pas melahirkan kan. Udah tahu gue. Ayolah, cuma gitu aja. Buang-buang waktu gue banget. Lu udah tahu siapa pelakunya? Gue tahu pelakunya siapa saja. Siapa? Pelakunya gak cuma satu, tapi 17. 17? Lu gila ya? Gak usah ngarang cerita deh lo. Gua gak gila. Makanya dengerin dulu cerita gua, baru lu ngata-ngatain gua. Pelakunya ada 17 dan mereka ngelakuin itu pas malam tahun baru. Terus di antara 17 itu, gua gak kenal semuanya. Gua cuma kenal 2 orang saja, termasuk abang gua dan Pak Ardi. Hah? Pak Ardi? Pak Ardi bahasa Indonesia? Serius lu? Mawar menganggukkan kepalanya. Jadi selama ini? Iya. Dan setelah mereka tahu kalau Anggi hamil, mereka berkali-kali nyuruh Anggi aborsi, tetapi semuanya gagal. Sebab gua pelakunya. Gua yang nukerin obat aborsi itu dengan obat suplemen yang gua punya. Gua tahu ini semua kesalahan mereka dan juga Anggi tetap anak yang dikandungnya itu gak salah. Jadi gua berusaha nyelamatin kandungannya. Kalau lu berusaha nyelamatin kandungannya, berarti harusnya anaknya Anggi selamat dong. Enggak. Anggi mengalami pendarahan yang sangat fatal. Jadi anak yang dikandungnya itu gak bisa diselamatkan, beserta Angginya juga. Loh, kok bisa? Ya bisa. Usia Anggi kan seumuran sama kita. Dan dia juga gak tahu cara ngelahirinya. Dia juga terlalu makan banyak obat. Sampai 5 kalian loh dia disuruh aborsi. Walaupun udah gua ganti pakai suplemen kesehatan, kan tetap aja jumlahnya banyak. Dan juga kita gak tahu di belakangnya gimana lagi. Bentar, kalau bisa tahu semuanya, apa jangan-jangan ini akal-akalan lo ya? Lo yang udah ngejebak Anggi dan bikin skenario sendiri kayak gini kan? Kok lo nuduh gua gitu sih? Maksud lo apaan? Ya lo kan dari dulu gak suka banget sama Anggi, dan sekarang tiba-tiba lo deketin gua terus cerita gini. Siapa yang gak curiga coba? Kalau tadinya musuhan terus tiba-tiba kayak gini. Sebenci-bencinya gua sama Anggi, pas gua tahu dia jadi korban pemerkosaan, gue jadi gak tega. Dan lo tahu, Anggi pernah hampir bunuh diri gara-gara stres mikirin kandungannya. Dan gue mati-matian bujuk abang gue supaya dia mau nikahin Anggi biar gak stres. Bukannya berterima kasih malah nuduh gue. Nyesel gue ngasih tahu sama lo. Nisa pun terdiam. Sorry, gue gak bermaksud nuduh lo. Gue cuma curiga aja tadi. BTW, thanks udah ngasih tahu gue. Ya udah kalau gitu gue pulang dulu. Mau ngusut kasus ini ke polisi. Emang lo ada bukti? Kalau lo gak keberatan, gue bakal bantuin lo. Bantuin gimana? Kita aja gak punya bukti. Mau nyari bukti bareng-bareng gitu? Pakai cara apa? Kejadiannya aja udah kelewat lama. Seingat gue dulu minta ke abang buat pasang CCTV di rumah kosong itu, yang digunain mereka berpartian. Jadi mereka ngelakuinnya di rumah kosong punya lo, bukan punya gua, tapi peninggalan nenek. Di dalamnya juga masih banyak barang-barang yang belum dipindahin ke sini. Makanya dulu gua minta pasang CCTV. Siapa tahu ada maling gitu. Oh ya udah, yuk kita ke sana. Tunggu apa lagi? Jangan sekarang, gak aman. Kalau siang begini pasti ada teman abang yang nongkrong di sana. Ngapain di sana? Abang yang nyuruh mereka buat jaga di sana. Oh gitu. Terus kapan bisanya? Nanti malam gue kesana ikut abang. Mereka mau bakar-bakaran lagi katanya. Nanti gue nyelinap ke ruang CCTV. Lu sendirian gak apa-apa emang? Gak apa-apa, aman. Oke deh, gue percaya sama lo. Hati-hati ya nanti. Kalau ada apa-apa kabarin gue. Tenang. Ya udah istirahat di kamar gue aja. Ntar pulangnya kalau waktu sekolah udah pada pulang. Baiklah. Keduanya pun saat ini sudah akur lagi, tidak ada perdebatan apapun. Di sisi lain, hari ini Ardi mendapati pengajar di kelasnya Anggi.
Entah kenapa dari tadi pagi saat dia berangkat dia merasa punggungnya terasa pegal. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Hari ini Bapak kasih tugas saja ya. Tugasnya mencatat materi dari halaman 17 sampai 30. Banyak banget Pak nyatatnya. Sedikit, udah kerjakan aja. Pak, dikumpulin gak tugasnya? Dikumpulkan ya anak-anak. Ditunggu sampai sore ini di meja Bapak. Baik Pak. Setelah memberi mereka tugas, Ardi pun melakukan presensi kehadiran. Saat nama Anggi hendak disebut, sekilas dia seperti melihat ada sosok Anggi yang duduk di bangkunya. Ia jadi teringat saat Anggi masih hidup. Setiap mengabsen pasti Anggi melakukan eye contact menggodanya. Tetapi kini semua telah berakhir. Saat Ardi mau membaca nama siswi setelah Anggi, dia melihat bahwa Anggi duduk di bangkunya yang tersenyum mengerikan kepadanya. Sontak Ardi pun terkejut sampai dia terpental ke belakang. Astaga! Pekik Ardi terkejut. Seluruh murid yang ada di kelas itu pun menatapnya dengan kebingungan. Tak ada yang berani bertanya satupun ke arahnya. Ardi pun menundukkan kepalanya, dia takut melihat sosok asli Anggi yang sangat menyeramkan. Apalagi tubuhnya itu dipenuhi dengan darah sambil menggendong bayinya yang telah tiada. Dengan tergesa-gesa, Ardi mengabsen seluruh murid di kelas itu. Ini tolong dicek lagi daftar kehadirannya ya. Nanti taruh di meja Bapak di kantor. Bapak pergi dulu, ada urusan. Jantung Ardi berdegup kencang dimanapun dia berada. Dia selalu merasa was-was mengingat wajah Anggi tadi. Apalagi dia mendapat kabar jika teman-temannya pun diteror terus-menerus, sampai ada yang bunuh diri akibat teroran dari Anggi. Ada pula yang sampai masuk rumah sakit jiwa karena depresi. 4 dari temannya Ardi meninggal bunuh diri akibat gangguan arwah Anggi. 3 temannya yang lain masuk rumah sakit jiwa, sedangkan 3 temannya lagi masuk rumah sakit karena overdosis. Kini tersisa 7 orang saja termasuk Ardi, Bagas, dan Juna. Ardi memilih untuk duduk di bangkunya yang ada di dalam ruangan guru. Dia sengaja mencari tempat yang ramai supaya dia tak merasa begitu takut. Dia pun mengeluarkan ponselnya yang ada di saku celananya. Saat Ardi mau mengirim pesan ke grup chat, dia dikejutkan dengan kabar kematian temannya lagi. Diduga 2 orang temannya bunuh diri lagi. Dengan tangan gemetar, dia mengirimkan pesan kepada temannya jika dia seringkali diganggu oleh arwah Anggi yang terus menampakkan dirinya sesuka hati. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Malam ini Ardi, Bagas, Juna, Dika, dan Heru mengadakan acara bakar-bakaran. Mereka sengaja melakukan itu untuk merilekskan pikiran mereka supaya tidak terlalu stres akibat teror yang mereka alami. Keempat orang itu sudah berkumpul di tempat biasanya kecuali Bagas. Bang, gue ikut abang ya? Gak usah, lu di rumah aja, jagain rumah. Gue takut bang kalau sendirian di rumah. Gak tahu kenapa gue ngerasa hawanya beda banget gitu bang. Duh, padahal kan gue mau seneng-seneng biar gue lupa sama teroran Anggi. Apa jangan-jangan dia neror Mawar juga ya? Batin Bagas. Ya udahlah, lu ikut. Tapi lu di dalam rumah aja, gak usah ikut nimbrung keluar. Iya bang, ingat ya, gak usah nyusahin gua. Lu bawa motor sendiri aja. Biar kalau lu pulang tinggal pulang, gak ganggu gua. Iya. Keduanya pun bersiap menuju ke tempat tujuan. Mawar pun mengikuti arahan dari abangnya. Bukannya dia masuk ke kamarnya, tetapi dia masuk ke ruang CCTV. Setelah sampai di situ, tangannya pun lihai menari-nari di atas papan ketik. Dia berusaha mencari rekaman sesuai tanggal kejadian. Tak lama kemudian dia pun menemukan rekaman itu. Setelah dilihat, rupanya rekaman CCTV itu seperti sudah pernah disabotase. Kejadiannya pun tak ada yang aneh-aneh. Tetapi ada satu rekaman kejadian yang dimana hal itu cukup untuk dijadikan sebagai bukti. Dengan gerakan secepat mungkin, Mawar memindahkan file itu ke flash disk yang dia bawa. Setelah sudah dipastikan semuanya tersimpan, dia pun mengembalikannya ke semula. Mawar pun celingukan ke sana kemari memastikan jika tidak ada yang melihatnya. Saat dia baru saja keluar dari ruangan itu, dia terkejut bukan main saat dia melihatnya di depan ada kakaknya. Habis ngapain lu dari ruangan itu? Ini bang, nyari HP. Gua lupa naruhnya di mana. Coba bang ditelepon. Ini ternyata di saku bang. Lah itu ada di saku. Iya lupa bang, tadi habis dari kamar mandi.
Kayaknya gua taruh di meja makan, tapi pas cari lagi nggak ada. Taunya di sini. Ya udah bang, gua pulang dulu. Udah ngantuk. Oh, lain kali diingat lagi, jangan sampai lupa. Yaudah sana pulang. Udah malam juga. Iya bang, gua pulang dulu. Abang bawa kunci cadangan kan? Aman. Oke. Untung saja nggak ada CCTV dari belakang sampai ruangan itu. Jadi nggak ketahuan deh. Batin Mawar terasa lega. Dia pun langsung pulang ke rumahnya. Dia sudah tak sabar menunggu hari esok untuk memberitahukan kepada Nisa. Entah kenapa, meski mereka berlima berkumpul seperti biasanya, dia merasa hawa di sekitarnya itu berbeda. Kalian ngerasa ada yang beda gak sih? Celetuk Heru. Iya sih, padahal kita gak aneh-aneh loh. Tapi rasanya kok beda ya? Apanya ya? Ucap Dika. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tanpa obrolan apapun, mereka segera menyudahi acara malam itu. Padahal mereka belum sempat bersulang. Setelah semuanya beres, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Ardi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Saat dia melewati jalanan yang sepi, dia melihat ada seorang wanita yang berjalan sendirian. Dia pun merasa tak tega melihatnya. Akhirnya dia menawarkan tumpangan kepada wanita itu. Mbak, mau kemana? Mau pulang ke rumah mas. Lemes banget kelihatannya mbak. Habis jalan jauh ya? Ya udah ayo mbak, saya anterin sampai rumah. Wanita itu langsung menaiki jok belakang motornya. Ardi sengaja memelankan laju motornya. Dia terus saja mencuri-curi pandang dari spionnya. Ardi sangat terkagum-kagum melihat kecantikan paras wanita itu. Masih jauh lagi enggak mbak rumahnya? Enggak, nanti kalau ada belokan belok ke kiri mas. Oke. Dari tadi Ardi terus tersenyum sambil melirik ke arah wanita itu. Saat sudah sampai di belokan, Ardi bertanya ke wanita itu. Loh, belok kiri kan mbak? Loh, ini belok kiri kan makam mbak? Ardi yang mendengar suara tertawa itu pun syok. Saat meliriknya dari spion, dia melihat arwah Anggi yang menatapnya tajam dan penuh dendam sambil tertawa cekikan. Teriak Ardi dengan spontan. Dia langsung mengegas motornya dengan cepat. Keesokan paginya Mawar sengaja menjemput Nisa sekaligus dia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Nisa, itu ada temannya. Ternyata pun Mawar sudah menghampirinya. Nisa pun masuk ke dalam rumah, tetapi dia tak pergi sarapan bersama, melainkan dia hanya mengambil tas ranselnya lalu pergi berpamitan. Mah, Tan, Nisa berangkat dulu ya. Udah ditungguin temennya itu. Temen siapa? Mawar mah. Udah, Nisa berangkat dulu. Nih, Tante tambahin uang sakunya buat beli sarapan kamu sama teman kamu itu. Tante repot-repot banget sih. Ya udah, makasih ya Tan. Nisa berangkat dulu. Udahlah Dira, jangan terlalu manjain Nisa. Ntar malah keenakan dia dimanja terus sama kamu. Gak apa-apa mbak, sekali-kali kok tiap hari. Aduh pusing. Ayo berangkat. Lah, cepet amat lu sarapannya. Gua gak sarapan. Udah yuk jalan dulu. Kita ke taman kota dulu, yang deket dari sekolah. Oke, gue ikut dulu aja, gimana enaknya. Keduanya pun pergi berboncengan ke taman kota. Sesampainya di sana Mawar turun dari motor. Ia memilih tempat yang cocok untuk mereka berdua. Sedangkan Nisa dia membeli 2 mangkuk bubur ayam dan beberapa minuman dan cemilan terlebih dahulu. Banyak amat lu belinya Nis. Buat siapa saja? Buat kita berdua. Nih makan? Enggak. Lu aja, gue udah kenyang. Gue tahu lu belum makan. Udah gak apa-apa, tinggal dimakan aja. Gak usah sungkan-sungkan. Makasih ya Nis. Lu baik banget dah. Sama-sama. Gue emang baik kok. Lu nya aja yang kayak setan, gak ada angin gak ada sebab tiba-tiba nyari masalah ke gua. Ya maklum, anak baru gede. Oh ya, temen lu gimana? Kok gua lihat lu jarang gabung sama mereka? Pas mereka tahu gua mau bantuin ungkap kasus Anggi, mereka ngejauhin gua, katanya gua munafik. Gua gak peduli mereka mau ngomong apa. Gua cuma lakuin apa kata lu doang. Gua ngelakuin ini juga demi nebus kesalahan gua sama Anggi. Oh gitu. Oh ya, ini rekamannya. Lu lihat sendiri aja lah.
Nisa melihat rekaman CCTV itu dengan sangat teliti sambil memakan bubur ayamnya. Dan benar saja, dia juga tak tahu pelakunya yang lain kecuali Ardi dan Bagas. Tetapi dia seperti mengenal salah satu wajah di antara mereka. Bentar, coba lihat ini, War. Apa? Ini wajahnya nggak asing menurut gua. Mawar pun mengerutkan alisnya bingung. Dia juga sama. Dia merasa tak asing dengan wajah itu. Keduanya pun saling berpandangan lalu mereka membulatkan matanya sempurna. Satpam! Benar, itu satpam yang cuma jaga di sekolah 1 hari doang kan? Iya itu. Dan dia namanya Juna, kembarannya Pak Joni. Hah? Pak Joni punya kembaran? Tapi kok gak mirip ya? Ya emang gak mirip, tapi itu kembarannya. Dan itu pula yang sengaja ngunci Anggi di toilet. Tapi bilangnya toilet itu rusak padahal ada Anggi di dalam yang butuh bantuan kita. Oke, kita atur aja strateginya. Hari ini Rabu kan? Siapa tahu satpam itu berangkat lagi gantiin Pak Joni. Biar nanti gua urus dia, lu urus Pak Ardi aja, gimana? Deal? Terus abang lu gimana? Lu gak berusaha ngelindungin abang lu kan? Enggak, tenang aja. Nanti gampang gua kasih obat tidur kalau mau menangkapnya. Oke, laksanakan. Setelah selesai sarapan, mereka langsung bergegas ke sekolah karena waktunya sudah mepet. Untung saja jarak dari taman ke sekolah hanya 50 meteran, jadi mereka belum terlambat. Akhirnya 1 harian penuh perjuangan mereka pun gagal. Tak ada cara lain mereka bersepakat untuk membicarakan akar masalahnya ke orang tua Anggi dan Ratih, supaya kasus kematian ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Sepulang sekolah, keempat orang itu berkumpul di ruang tamu rumah Anggi. Nisa dan Mawar menceritakannya secara perlahan sesuai dengan bukti dan cerita yang mereka ketahui. Baik Ratih maupun Dira, keduanya pun sama-sama terkejut mendengar cerita itu. Marah, sedih, kesal bercampur menjadi satu. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terlambat. Tetapi semuanya harus adil. Para pelaku harus merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Keesokannya Ratih dan Dira langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kasus kematian anaknya. Untung saja Dira mempunyai kenalan polisi, jadi kasus kematian anaknya akan bisa segera diatasi. Sepulang dari kantor polisi, Ratih dan Dira sengaja mendatangi sekolah Anggi untuk membicarakan kasus ini kepada kepala sekolah, supaya pelaku mendapatkan konsekuensinya. Saat ini keduanya sedang duduk di ruang kepala sekolah. Pak Tejo selaku kepala sekolah pun, dia tak menyangka mendengar cerita dan melihat beberapa bukti yang dimana itu tertuju ke siswinya dan salah satu guru. Hatinya terasa teriris dan juga malu saat dia melihat rekaman CCTV itu. Kami harap ada ketegasan dari Bapak. Baik Bu, tenang Bu, tenang. Saya akan urus semuanya, ucap Pak Tejo yang berusaha untuk tenang. Pak Tejo di ruangannya gak ya? Males banget ketemu tua bangka yang sombong itu. Pasti dipersulit nih ACC perlombaannya buat kegiatan tengah semester nanti, gumam Ardi sambil berjalan membawa selembar kertas ke ruang kepala sekolah. Tapi belum sampai di depan ruangan, dia melihat banyak sekali guru yang bergerombol di ruangan itu. Bahkan murid sekalipun ikutan mendengarkannya. Ada apaan sih? Ramai banget kayak antri sembako aja. Ada apa sih, Will? Tanya Ardi ke Willy selaku guru yang mengampu mata pelajaran olahraga. Lu dicariin Pak Tejo, noh? Masuk aja ke dalam. Gua juga gak tahu ada apaan, tapi dari tadi nyebut nama lu terus sih. Tumben. Permisi. Nah, itu orangnya yang bunuh anak saya, pekik Dira heboh sambil menunjuk ke arah Ardi. Ardi yang mendengar ucapan seperti itu pun langsung mendongakkan kepalanya. Dia membelalakan matanya terkejut. Semua orang pun langsung tertuju ke arahnya, menatap tak percaya. Ardi langsung lari terbirit-birit di saat semua orang lengah. Kejar ya, kejar, ngapain diliatin doang? Pekik Ratih yang ikutan sewot karena Ardi berhasil melarikan diri. Semua guru pun berbondong-bondong berlari mengejar Ardi, namun mereka kehilangan jejaknya. Entah kemana perginya Ardi itu. Itu bukannya Pak Ardi ya? Tanya Noah kepada Nisa. Mana? Itu di sana. Dia kenapa lari-lari kayak dikejar-kejar orang? Gak tahu. Ini Kak tintanya, totalnya 12.000 ya, ucap penjual itu sambil menyerahkan sebotol tinta kecil. Oh ya ini. Terima kasih. Sama-sama. Nis, tadi lihat Pak Ardi lari ke arah sini gak? Tanya Pak Bambang dengan nafas yang sengal-sengal akibat kecapean berlari. Tadi saya lihat Pak ke sana, tapi gak tahu lagi kemana. Ada apa ya Pak?
Ardi ketahuan melakukan perbuatan asusila dengan sahabat kamu. Makanya tadi pada ngejar dia karena pas mau ditangkap dia melarikan diri. Aduh, bodoh sekali. Nitip no, ntar kasih ke Mawar aja. Ucap Nisa menitipkan ponselnya ke Mawar, lalu dia berlari secepat kilat mengejar Ardi. Untung saja dulu Nisa mantan atlet lari, jadi dia sudah terbiasa jika berlari cepat dan jauh. Dia berlari menggunakan instingnya saja padahal jaraknya sudah tertinggal jauh. Saat di pertigaan jalan, ia sempat kebingungan mau mengambil jalur yang mana. Aduh, rintih orang kesakitan di sebelah kanan yang tak jauh dari tempat Nisa berdiri. Pardi, 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 ucap Nisa. Ardi yang mendengar suaranya dipanggil pun menoleh ke belakang. Dia panik saat dia melihat Nisa yang ikut mengejarnya. Bahkan kini jarak mereka tak begitu jauh. Meski telapak kakinya berdarah akibat menginjak paku, tetapi Ardi terus saja berlari secepat mungkin. Dia takut jika dirinya tertangkap. Tiba-tiba suara siren polisi pun menggelegar. Ardi semakin panik mendengar siren polisi yang menuju ke arahnya. Dirinya semakin lama semakin terasa lemas karena darahnya terus mengucur di kakinya. Di saat itu pula dia kerap kali melihat bayangan Anggi yang seolah terus mengikutinya kemanapun dia melangkah pergi. Apalagi bayangan kenangan mereka saat dulu masih pacaran terus saja berputar di memori otaknya. Dia semakin frustasi mendengar suara Anggi yang tertawa bahagia, sedih, marah bercampur jadi satu di otaknya. Ardi semakin kehilangan keseimbangan, tetapi dia terus memaksakan dirinya untuk berlari. Pandangan matanya pun semakin mengambur. Dia benar-benar lelah dan lemas. Hingga saat dia hendak menyeberangi jalan kota yang ramai itu, dia tak melihat ada sebuah truk bermuatan beton yang melaju dengan cepat dari sisi kirinya. Pim! Suara klakson truk itu menggelegar, namun sangat disayangkan. Tubuh lunglai Ardi menghantam truk itu dengan cepat. Tubuhnya pun terseret hingga berpuluh-puluh meter. Untung saja kecelakaan itu tak ada korban lagi, sebab supir truk itu langsung ke arah jalur khusus untuk remblong dan brak. Gelak tawa arwah Anggi pun menggelegar sampai semua orang pun bisa mendengarnya, sebab energinya yang terlalu kuat. Innalillahi. Pekik semua orang yang melihat kejadian itu secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Para polisi pun segera mengevakuasinya. Dira dan Rati yang mendengar kabar itu pun terasa lega. Akhirnya pelaku itu berhasil mendapatkan balasan yang setimpal, meski mungkin lebih sakit apa yang dirasakan Anggi. Tetapi setidaknya mereka bisa bernafas lega karena pelaku utamanya sudah tiada. Kini tersisa dua pelaku lagi. Dira, Rati, dan Nisa, mereka bertiga berkumpul di ruang tamu setelah selesai makan malam. Mereka tersenyum lega sebab kasus ini hampir selesai. Mereka pun berbincang-bincang. Sesekali mereka bercanda sambil menceritakan kejadian yang baru saja tadi malam dialami. Tok tok tok. Permisi. Siapa ya? Entah. Biar Nisa aja yang bukain. Ceklek. Benar ini rumah rumah Anggi? Ada apa? Berani ya lu datang ke sini, ha? Tanya Nisa membentaknya. Ada apa Nisa? Tante, saya minta maaf. Saya akui saya salah. Sudah melakukan perbuatan asusila dengan anak tante. Tolong maafkan kesalahan saya tante. Saya janji saya akan berubah. Saya mohon ampunilah semua kesalahan yang sudah saya perbuat. Ucap Juna dengan suaranya yang terdengar bergetar dan ketakutan sambil berlutut di kaki Dira. Tanpa sadar Dira meneteskan air matanya. Dia merasa terharu melihat permohonan maaf lelaki itu yang menurutnya begitu tulus. Bangunlah. Aku memaafkanmu. Serius Tan, tante maafin saya. Dira pun mengangguk. Juna mencium punggung tangan Dira berkali-kali. Dia sangat haru. Akhirnya pun mendapatkan maaf dari orang tuanya Anggi. Padahal sebenarnya Juna tak ikut memperkosa Anggi. Hanya saja dia mencium pipi Anggi. Dia merasa tak tega saat mau melakukan perbuatan tak senonoh itu kepada Anggi. Selain merasa tak tega, Anggi, dialah cinta pertamanya saat mereka berdua tak sengaja bertemu di pasar malam kala itu. Tak hanya meminta maaf kepada Dira, tetapi Juna juga meminta maaf kepada Rati dan Nisa. Akhirnya mereka berempat pun masuk ke dalam rumah untuk menenteramkan suasana. Sekaligus sesekali mereka bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, aduh, pegel banget badan gua. Rinti Bagas merasa badannya pegal-pegal. Ia yang baru saja bangun tidur pun sangat syok saat dirinya terbangun di dalam ruangan jeruji besi.
Gua di mana ini? Loh, kantor polisi. Hah? Kantor polisi? Lepasin woi, lepasin gua sialan. Keluarin gua dari sini. Pekik Bagas sambil terus menggoyangkan pembatasnya dan dek. Perut Bagas ditendang dengan sangat kuat hingga dia terkapar di lantai. Gak usah berisik lu tai. Bentak tahanan lainnya yang merasa terganggu oleh suara Bagas. Maaf bang, semuanya harus adil. Gumam Mawar di luar kantor polisi itu, lalu dia segera pulang ke rumahnya untuk beristirahat karena hari sudah semakin larut malam. Keesokan harinya, seluruh guru dan beberapa perwakilan para murid pergi bertakziah ke makam Anggi untuk mengucapkan maaf sebesar-besarnya, sekaligus mendoakan arwah Anggi supaya bisa tenang di alam sana. Sepulang dari makam, mereka pun mampir ke rumah Dira untuk meminta maaf dengannya. Dan setelah kejadian itu, sudah tidak ada korban teror lagi. Kini semuanya pun hidup dengan aman dan damai. Akhirnya Mawar pun memilih untuk tinggal bersama dengan Dira, Ratih dan juga Nisa. Kini mereka pun hidup dengan berbahagia. Sedangkan dua pelaku yang lainnya dikabarkan masuk rumah sakit jiwa lagi. Akibat depresi kena gangguan teror arwah Anggi terus menerus tiada henti. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Oke, akhirnya ceritanya pun selesai dan ini satu part saja. Kalau menurut Mas Tenar ini ceritanya sangat epic, penjelasannya juga oke, terornya juga oke juga. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas ya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you.